أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني لا تشرك بالله inna syirka la zulmun adim. Al-ayat astagfirullahal azim, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang tarbiyah atau pendidikan, tarbiyatul aulad, mengenai pendidikan anak, pendidikan terhadap generasi, dan pendidikan terhadap manusia pada umumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, diinformasikan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19, yaitu metode pendidikan yang dilaksanakan oleh Luqman Al-Hakim. Ya, Luqman ini bukan nabi atau rasul, dia manusia biasa yang diabadikan dalam Al-Quran, yang memiliki kekhasan dalam mendidik anak-anaknya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekilas sedikit, nanti bisa dibuka di surat Luqman ayat 13 dan 19. Nah, Luqman dalam hal ini menekankan perhatiannya dalam pendidikan anak kepada empat aspek, kepada empat aspek. Yang pertama adalah pendidikan akidah. Jadi Luqman Al-Hakim ini menanamkan yang pertama adalah pendidikan akidah atau keyakinan atau tauhid atau usuluddin, yang menjadi pokok dari ajaran agama Islam, risalah para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa tauhid atau mengesahkan Allah. Luqman menyadari bahwa pendidikan akidah perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Anak diajak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperkenalkan macam-macam ciptaan Allah. Nah, pendidikan tauhid ini menjadi sangat penting sebagai modal dasar bagi anak dalam menjalani roda kehidupan. Nah, jadi ini modal utamanya. Maka tadi di awal saya menyampaikan firman Allah dalam surat Luqman itu ayatnya 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Jangan mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah merupakan kezoliman yang besar. Jadi ini merupakan baing dosa, gede-gedene dosa, yaiku syirik maring Gusti Allah, nyekutokake, menduakan. Wis nyembah karo Gusti Allah tapi nyembah karo liyane Gusti Allah. Jadi ya ini banyak di alam. Kemarin malam itu ada peristiwa ya. Jadi ada 24 orang melakukan ritual di pinggir laut. Mungkin panjenengan sudah melihat beritanya di medsos. Di YouTube juga ada, di berita-berita Google juga banyak itu. Nah, 14 orang ini ya, 24 orang ini 14 orang tersapu ombak. Jadi kira-kira jam tengah rolas bengi
nang pinggir laut gandengan jejer. Terus bar gue ana ombak gede banget sing 14 katut kendang. Nah, kegawa ombak. Nah, yang 10 ditemukan meninggal, yang 1 hilang. Nggak tahu, info terakhir saya belum tahu. Kemudian yang 3 selamat. Nah, macam-macam ritual seperti ini tentunya tidak ada dasarnya. Mungkin ini juga karena bisikan-bisikan dari ya entah dari mana supaya mengamalkan yang demikian itu. Yang pinggir lautnya mboknya gede wis dielingna mangkat bae. Tetep bae. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian juga kita dalam bentuk yang nyata mempersekutukan Allah misalnya adalah menyembah terhadap sesuatu yang diyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Ya, penguasa sawah, penguasa hutan, penguasa laut, penguasa pohon yang besar, bahkan penguasa kuburan. Mbah sowan kula mriki niki kula sawetawis beto klembak menyan kalian beras putih niki ingkang sepindah silaturahim Mbah. Kaping kalih kula nyuwun barokah niki supaya nek kula anggenipun pados rezeki lancar Mbah. Niku nggih. Nah, ini salah satu bentuknya. Jadi kita ini sudah tidak percaya lagi kepada Allah. Nah, tugas kita ini adalah meluruskan. Maka ini yang pertama ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim itu adalah supaya menghindari kemusyrikan. Ya, kita sudah pasrah maring Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wis pasrah maring Gusti Allah. Kenapa kita masih ada kepasrahan terhadap selain Allah? Nah, ini. Maka Luqman menanamkan keyakinan kepada anaknya bahwa apa saja yang dikerjakan manusia, betapapun halus dan kecilnya, tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam surat Luqman ayat 16 Luqman menyampaikan, ya, saya bacakan terjemahannya. Hai anakku, ini nasihat Luqman maring anaknya. Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi, sekuku ireng cara kula jenengan sami nggih, seklenteng dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ya, innallaha latifun khabir. Jadi anak perkara apa baik, kelakuan apa baik, ini nasihatnya Luqman maring anak apik banget nggih. Jika ada perkara sebesar biji zarrah, biji sawi, dan berada dalam batu nang jero, sing atos sing ora bisa ditembus nang baja, atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Jadi apa saja akan mendapatkan balasan. Maka dalam surat yang pendek itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Luar biasa nasihat Luqman maring anake. Dan ini Quran mesti bener. Ya, jadi ini berita yang luar biasa. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, setelah pendidikan akidah, pendidikan tauhid, usuluddin, yang kedua adalah pendidikan ibadah. Setelah ibadah akidahnya ditanamkan kepada anak, Luqman mengajak dan membiasakan diri melakukan ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sesuatu betapapun ringannya, kalau tidak dibiasakan akan menjadi berat.
Barang sing enteng nek ora dibiasakna dadi abot. Nah niku nggih. Sebaliknya, sesuatu yang berat kalau dibiasakan terasa ringan, enteng, emplis, gampang. Walaupun itu berat menurut orang lain. Contohnya apa? Salat berjamaah. Lha no entenge pol mungguhe wong sing wis biasa. Wong sing urung biasa sing jenenge salat jamaah abote ngepol, njunjung sikil rasane kayak njunjung beras sekarung. Abot banget. Duh jan aku mangkat ora ya, ora tuh jamaah, mangkat ora ya, apa ora diomong ya, apa tekan ya. Pirang-pirang nah niki. Pertama Luqman menyuruh anaknya mendirikan sholat. Yang diperintahkan oleh Luqman kepada anaknya apa? Mendirikan sholat. Nah, niki. Karena sholat adalah tiang agama dan menjadi barometer ketakwaan seorang kepada Allah. Ya bunayya aqimis sholah. Hei anakku, kata Luqman dalam surat Luqman ayat 17, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Jadi anaknya wis mantep keyakinane kon jejegna sholat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang tua kita ini, ya, untuk menyuruh anaknya mendirikan sholat pada umur 7 tahun. Nek wis 7 tahun diperintah kon sholat. Dan memberi sanksi pada umur 10 tahun bila masih belum mau melakukan sholat. Jadi nek 7 tahun diperintah, ya mungkin kadang gelem, kadang ora, kadang kemutan, kadang-kadang kelalen, kadang-kadang ngelalen, kadang-kadang ora dielingna, kadang-kadang pada baik kelalen. Anaknya kelalen, wong tuane kelalen. Ya wis klop. Nah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud menyampaikan muru auladakum bis sholah. Suruhlah anakmu sholat ya di waktu mereka berumur 7 tahun. 7 tahun perintah ya. Siapna hadiah nek sregep sholat, siapna hukuman nek ora sregep sholat. Nah, pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan sholat setelah berumur 10 tahun. 10 tahun kok ora gelem sholat konti hukum. Sing angel maning Bapak Ibu saudara sekalian, bapak ibune anu jarang sholat. Arep ngukum kepriwe jajal misale ya. Apabila nek bapak atau ibu lebih dahulu melaksanakannya. Bapak ibune bisa perintah sholat, nek bapak ibune gue ngelakoni sholat. Nek orang ngelakoni jajal kira-kira jenengan ngerasakna umpamane dari bocah cilik gue, bapak ibune anu ora sholat, sholat. Kepriwe jajal? Ya, kukur nggih, bapak be ora sholat iki. Nah nih, maka ini akan menjadi ironi, menjadi lucu apabila seorang bapak memarahi anaknya, memukul anaknya karena tidak sholat, sedangkan dia sendiri tidak sholat. Nah, maka disiplin ditanamkan dari semenjak kecil oleh orang tuanya yang akan meninggalkan anak-anaknya, dan ini menjadi asar, menjadi bekas yang baik sehingga nantinya anak tidak mudah tergoda meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sangat sederhana ya, tapi ya berat kadang-kadang. Saking sibuknya nganti ora kober ngontrol anaknya sholat apa ora. Nah niki. Makanya panjenengan kula jenengan sami nek bali sekang dindi kondur jegrek assalamualaikum. Kepriye pada sehat, wis pada sholat apa urung iku ya. Nah nembe takon liyane, wis madang apa urung. Nah, bar kowe takon liyane maning, pada duwe duit apa ora. Ya, bar kowe takoni maning liyane nembe. Arep njaluk plesir ngendi, arep pengen apa lan liyane. Tapi sing nomor 1 apa? Wis sholat apa urung.
Makanya ngesu neng jenengan duwe pom bensin kae ya anu kuene sing tukang pom bensine jenengan pun salat dereng Mas ya monggo niku kan kon mompang nggih. Nah itu kan musolane nah jenengan anu kuwe ya di training gizi dikumpulkan siap gerak ya istirahat tempat gerak assalamualaikum ya saya training hari ini semua karyawan mohon ketika waktu sholat bagi jamaah yang ngantri di SPBU supaya ditanya sudah sholat apa belum ya gitu. Ya, main gue assalamualaikum waalaikumsalam sudah sholat belum Pak itu ada musola silahkan di sana ada kurma juga tinggal ambil sajadah bawa satu-satu rukuh bawa satu pulang boleh waduh keren ya nah ini perintah pendidikan yang kedua oleh Luqman Al-Hakim yaitu beribadah ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dakwah. Pendidikan apa? Dakwah. Luqman menanamkan kepada anaknya sifat keberanian menyatakan kebenaran. Nah, niku. Berani menyatakan kebenaran. Berani membela yang benar, bukan berani membela yang bayar. Ini kan zaman sini mumet ini kan. Wani-wani kendel-kendel nekat-nekat, wis dilakoni anu ana sing bayar. Sing durung karuan benar. Ini kan berat ya iki. Sing anu bener anu kecing ora wani. Sing ora bener malah wani kendel metenteng kaya iki ya. 24 jam pak metentenge kaya metenteng ototek. Nah niku. Jadi kadang-kadang kebenaran yang terorganisir bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, Luqman itu menanamkan kepada anaknya sifat keberanian menyatakan kebenaran dan mengajak orang untuk melakukannya serta keberanian menunjukkan mana yang salah dan melarang orang untuk mendekatinya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, niki monggo kula jenengan sam. Amar ma'ruf nahi mungkar dibutuhkan nyali, Pak, dibutuhkan mental, dibutuhna kekuatan di dalam diri gitu ya. Nah kita kalau sudah punya modal maka kita berusaha sebisane sekongange segodage nggih. Nah, inilah sikap dai yang tidak mementingkan diri sendiri tapi juga mementingkan lingkungan sekitarnya, masyarakatnya. Apabila setiap orang berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dunia ini akan penuh dengan kedamaian ya dan perselisihan bisa diatasi, dibatasi ya. Nah perhatikan firman Allah dalam surat Luqman ini sebagai dokumentasi dari pendidikan Luqman yang ditanamkan kepada anak-anaknya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, perintah amar ma'ruf nahi mungkar dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya, banyak ya. Antara lain surat Ali Imran ayat 104, Ali Imran ayat 110, An-Nahl ayat 125. Nah, ini perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, perintah mengerjakan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sapa maning siki sing arep amar ma'ruf nahi mungkar nek mboten kula jenengan sami. Sing arep perintah anake sapa? Nang gurune tuli terbatas nalikane nang sekolahan nang madrasah. Nalikane nang omah, nalikane kula jenengan sami bareng karo anak-anak dengan bocah-bocah niku nggih kula panjenengan sami. Maka dalam Ali Imran ayat 104 itu disebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil
mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, ngajak-ngajak wong zamane siki zaman kaya niki. Niki nggih. Ngajak-ngajak lewat medsos. Wis salat urung Kang? Niku. Yo maring masjid. Ayo jamaah tuli enteng. Panjenengan nang pasar. Titi mangsane adzan duhur, salat duhur. Yo pada salat yo. Ya. Wong kula lagi repot banget iki akeh banget sing tuku. Nggih. Nggih kepripun carane lah disiasati. Jangan sampai kesibukan dunia sampai melupakan akhirat. Nah, niku. Jadi kita diupayakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Khususnya kepada yang utama yaitu kepada keluarga kita masing-masing. Sing arep ngelingna anake kula panjenengan sami ya wong tuane bapake gisit, ibune gisit, utawane mbae umpamane lagi bareng karo mbae, kakange, adine lan sak piturute. Maka dalam surat Luqman ayat 17 ini Allah menyampaikan dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Oh, pemening zaman siki kemungkaran tambah canggih. Kula jenengan sami kadang-kadang orang ngerti ki anu bener apa salah. Nah niku. Zamane medsos, Pak. Seniki-niki lagi rame, jadi wong bisa nganggo alat kaya niki seolah-olah lagi nang pinggire Ka'bah jejel kepriwe. Maka sekarang lagi rame dibicarakan itu metamorfos naik gaji cukup lewat kacamata, Pak. Nah niku. Nah oleh MUI itu tidak diperbolehkan. Itu hanya untuk berkunjung, untuk mengunjungi Ka'bah. Luar biasa teknologinya, Pak. Bahkan di kemarin salah satu wawancara nanti tidak menutup kemungkinan metamorfos pelesir maring surga lan neraka. Waduh, gawat ini, Pak. Jejel. Zamannya pun canggih, Pak. Yang tidak terbayang oleh kita dulu. Ora tekan kula jenengan sami lah. Wong nganggo netok HP gawe sangel kok golek gawe programe kepriwe ya. Nah, di saat-saat seperti sekarang ini kula panjenengan sami butuh orisinalitas dalam mengajak kepada kebenaran dan mencegah dari kemungkaran. Ya, jane ya barang sing apik anu wis genah, nggih. Barang sing elek kowe anu wis genah. Munggo ing Quran, munggo ing hadis, munggo ing hati nurani bisa ditakokna lan ulih ana jawabane kabeh. Minggari arep nglakoni apa ora sing barang apik, minggarep ninggalna apa ora sing boten apik. Jadi niki pun zamane zaman modern, zaman canggih nggih mangga nggih. Nah niku. Listrik zaman mbiyen mbok mboten nyangka arep anu tuku token nggih. Tuku enggane jejel. Nah, luar biasa Pak niki. Ngirim barang mbiyen kula jenengan sami wah kudune seniki gampang epo. Saya pesen barang hari Jumat, hari Sabtu atau Minggu sudah sampai Pak sekarang. Cepat, murah, aman. Nah, ngirim duit seniki hitungannya detik Pak. Nek mian tuli nganti berhari-hari berminggu-minggu wesel. Nah termasuk era teknologi ini ya kudu canggih golek dakwah. Dakwah sih tradisional ya ketinggalan zaman, ketinggalan informasi, ketinggalan sepur. Nah niki. Ana seniki pengajian bisa live streaming niku nggih. Pengajian seniki bisa langsung disaksikan oleh orang dari sedunia niku Pak.
Saya pernah menyiarkan live siaran langsung, Pak. Siaran langsung apa? Udan deres. Udan deres, Pak. Gue sing komentaran di Kang Diwong Kang Korea. Saya rindu suasana hujan seperti itu di kampung. Waduh. Nang kene lah kasih kayak gue. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pendidikan dakwah yang dilakukan oleh Luqman ini luar biasa kepada anak-anaknya. Anak-anaknya jadi berani untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kali di samping nggih Bapak Ibu nggih. Nah niku. Sing pun nampi. Ah niki. Mangke kula foto kula unggah teng YouTube niki, Pak. Makmur temen gue ya makmur. Oke Cikobang Al Azhar Batul Haq urusan panganan aja takon. Nah. Wis panganane enak-enak, akeh komplit maning Pak. Terus sing nomor 3 gratis. Gue. Jajal siki pengajian kon bayar. Kon tuku tiket, kon antri jajal. Nang kene ora usah antri, ora usah tuku tiket, ora usah syarat macam-macam, sing penting gelem mangkat. Luar biasa, Mbok. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini antara lain perintah Allah dalam Ali Imran ayat 104, kemudian dalam 110 juga begitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu sekalian ini orang Islam diciptakan untuk manusia adalah sebagai umat yang terbaik. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas, untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang ma'ruf itu yang bagaimana? Yang baik. Baik menurut siapa? Menurut Allah, menurut Rasul, menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis. Yang baik dan yang buruk juga demikian. Tanda baik, tanda buruk paling gampang nih, paling gampang munggo yang menungsa, munggo yang akal pikiran. Nek barang elek nek ditonton nang wong isin, gue tanda-tanda, tapi ya ora kabeh. Barang elek gue, maksiat gue, dosa gue, biasane ora kabeh. Nek wong liya weruh gue isin. Jadi nek jenengan tengok terus ngapa nah gue diantarane niku nggih. Ya ora kabeh. Nah, kita ini dilahirkan manusia untuk apa? Untuk mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, sebagaimana pesan Allah, pesan Luqman kepada anaknya, dan juga pesan Rasul kepada umatnya. Nah, ini. Termasuk agama Islam sampai kepada kita itu kan karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Para wali dulu ya, kemudian para ulama, para saudagar, para dai, para ulama, ustadz, guru ngaji dan sebagainya. Arab tekan kene tulan ado banget bisa tekan nyebar se Indonesia, luar biasa. Karena apa? Jasa para dai, jasa para mubalik, jasa para ustadz yang menyebarluaskan agama Islam. Nah, sekarang kita tinggal menjaganya, jagani karo menyebarluaskan. Nah, kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 125 ini sering saya sampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, iki ayat-ayat yang dai iki kudu apal. Nah, serulah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan mau itu atau ucapan yang baik. Dan apabila mereka membantah, maka bantahlah dengan cara yang baik. Jadi mengajak kebaikan itu dengan cara yang baik. Ini namanya al-amru bil ma'ruf. Nah, ora aja ngasih al-amru bil mengajak kebaikan tapi dengan keburukan. Contohnya apa? Menyanyikan lagu takwa tapi karo goyang-goyang. Ora dadi.
Lagune keramat niku kan lagune apik. Karo goyang-goyang, waduh, goyang ngebor, goyang kepret, goyang pendel, goyang semacam-macam. Ini kan mboten pas niku. Berarti mengajak kebaikan dengan cara yang tidak baik ya niku. Awe zakat misalnya nggih, naudzubillah. Awe zakat anu hartane golek nyolong. Nah, niku kan ora dadi. Naudzubillah min dzalik. Maka ini dalam An-Nahl disampaikan ini rambu-rambu antara lain dalam berdakwah. Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, yang keempat ini, tadi yang pertama Luqman mengajarkan akidah, yang kedua mengajarkan ibadah, kemudian yang ketiga mengajarkan dakwah. Nah, yang keempat ini adalah pendidikan akhlak. Apa? Pendidikan akhlak. Suatu tugas mau tidak mau harus mempunyai konsekuensi dan resiko. Maka resiko seorang dai adalah mendapatkan tantangan dari masyarakat atau pribadi yang tidak senang. Ya jelas itu. Para nabi bagaimana ditentangnya ya. Nek kula jenengan sampeyan seniki ditentang karena ringan, hukumannya enteng, sanksinya enteng. Hampir kita berdakwah tidak ada tantangan sekarang. Langka lah. Siki sementing gari gelem mangkat kaya niku. Untuk itu seorang dai harus siap mental menerima segala macam cobaan, tidak mudah mundur, patah semangat, harus memperlihatkan akhlak seorang dai yang teguh imannya dan sabar. Nah, Luqman itu mengingatkan anaknya untuk bersabar menerima segala macam cobaan, kon sabar. Nah, ini. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, ini nasihat Luqman maringanake. Kon sabar ya nak ya, sabar ya, sabar. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Ini pendidikan akhlak yang luar biasa. Sabar menghadapi cobaan ujian. Ya, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Maka manusia menurut pandangan Allah mempunyai nilai dan kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan bangsa, kemudian warga negara dan lain sebagainya, kelebihan orang-orang Arab, orang Indonesia dan lain sebagainya, tidak ada kelebihan. Ya, Allah tidak menilai fisiknya, tapi Allah lebih menilai hati dan amalannya. Ini kan akhlak yang luar biasa. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi seorang untuk berbuat sombong kepada orang lain. Ini salah satu contohnya pendidikan akhlak yang ditanamkan Luqman kepada anaknya. Seorang harus menghormati orang lain, yang tua dihormati, yang kecil disayangi. Yang lebih tua dihormati, hormat. Yang kecil disayangi. Nah, jadi sesama yang besar saling menghargai, saling menghormati. Nasihat Luqman kepripun? Wala tusair khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Melengos karena sombong. Nah, ini nasihat yang luar biasa. Jadi nak, kamu jangan memiliki perilaku sombong. Supaya kita ini ya tawadu, rendah hati. Tapi jangan rendah diri nggih. Rendah diri itu minder. Yo kang mangkat pengajian isin lah aku lah, aku kaya kiye lah, kiye jenengane utuh rendah hati kiye. Jenenge rendah diri, mindering komplek. Angel kira bukane nek wong karo minderan angel ya. Yo ketemu bupatine nang Balong iku. Lho ora lah isin lah kula. Wae kan akeh alasan pokoke. Nah, kalau engkau gembira jangan sampai meledak-ledak dan lepas kendali. Berpesta pora, menghambur-hamburkan kekayaan dan lain sebagainya sampai melampaui batas dan agama. Nah, Allah tidak mengasihi orang yang sombong dan bermegah-megah. Jadi Gusti Allah kuwi ora seneng karo wong sing sombong,
Karena manusia itu tidak ada yang disombongkan. Dhewe kan sombong apane? Nggih. Arep sombong gagahe delape ge ilang, ayune ge delapaning ilang. Bandane ya ora bakal digawa. Nah ini. Enggak ada yang dibanggakan bagi kita. Malah maka Allah berpesan sebagaimana diabadikan dalam surat Luqman ayat 18. Ini ucapannya Luqman kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, gembelengan, sombong, kibir, angkuh. Bahasa liane apa maning gue? Gumedhe lah. Jadi nganggep wong liya ge kecil iki. Oh, apa kowe lah. Ya gue ya. Nah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Gusti Allah ora seneng karo sombong. Sing bisa sombong kuwi Gusti Allah tok jane asline nggih. Ning menungsa kadang-kadang sombong, pamer kehebatan, kekuasaan, kekayaan. Rupa yang paling cantik, paling gagah, jabatan paling tinggi, harta paling banyak, paling mewah. Woi, gak ada yang dibanggakan sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau orang yang sombong maka akan cepat mendapatkan balasan dari Allah. Maka diantara pesan supaya orang ketika naik haji kunengkan aja sombong, nggih, aja gemede, aja petakilan, aja pecicilan, aja sing macam-macam, biasa bae. Ya nu akeh kowe kedadian anu kaya kowe. Wis ngono kowe ngapa kowe diperintah ngene nemen-nemen kono dongna dalan aku kaya iki maring ana malah nyasar-nyasarna. Oh, aku ben ngerti lah ora usah ngono akhirnya malah kesasar manane. Iya. Kancaku dhewek cerita dhewek ya nu ngaku luput ya aku ya. Anu nembe munggah haji kaya iki ujarku sinang kene mukimin kon batiri aku malah disasarna aku ya kesuh aku sampai berucap yang tidak baik itu akhirnya tambah kesasar itu Pak bocah sing mau kowe wis bali kayak 3 jam nembe bali maring pondokane orang ana sing disombongna menungsa lah iki lah kabeh mbek arep ilang kabeh arep dipendet nang ngaring Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini pesan Allah dalam surat Luqman ayat 18 bagus sekali ini. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sombong. Nek wong zaman mien lambang kesombongan gue pakaiane komprang-komprang. Dadi nek mlaku gue mburine resik. Srak srek niku sing nggih. Zaman mien nang ngarep ngono. Nah ini tidak boleh berlaku angkuh atau sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orangnya kayak kue ya, nganti dadane sesek lambene arep sewek lah nggih. Saking sombongnya misalnya. Maka berjalanlah dengan biasa saja ya, jangan terlalu menengadah seperti orang angkuh ya. Ya nek nang wayang kayak siapa yang melakukan dengar ya, Budi Serawa ya misalnya lah. Ngono nglongar iki iki. Jangan menunduk seperti orang patah hati. Wis pati-pati ndengklung kan ndengkluk wong mutung, ndengkluk wong mumet, ndengkluk wong stres. Biasa saja. Begitu juga dalam cara berbicara. Sekedar didengar oleh lawan bicara, jangan keterlaluan, jangan terlalu keras, jangan terlalu lamban. Terlalu keras kayak bentak-bentak nggih. Nah, terlalu lamban darane wong kurang gizi. Ngomong apa sih kono ora krungu guys, sing seru maning lah. Ora krungu. Lirih banget padahal bisa seru ya, kecuali yang ada kelainan. Sejelek-jelek suara itu kata Luqman adalah suara keledai. Nah, ini Luqman memberikan contoh ya. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai yang merengek-rengek, merintik-rintik itu yang nggak enak didengar lah ya. Nah, suara keledai ya, kayak suara kuda, suara apa? Ini suara manuk lah enak nggih, dirungokna kayak kena nggo hiburan. Suara jaran ya. Suara keledai medeni ngene.
Nah, ini antara lain metode Luqman Al-Hakim dalam mendidik anaknya yang bisa kita teladani. Bapak Ibu, saudara sekalian, tentunya masih banyak yang lain, tapi ini yang dikutip, yang dijelaskan oleh Profesor Yunahar Ilyas ini dalam bukunya ya, Kuliah Akhlak ya. Sehingga ini menjadi pelajaran sangat penting bagi kita di tengah krisis seperti sekarang ini. Krisis sekarang, orang tua mengalami krisis yang luar biasa. Anak-anak sudah hampir kehilangan psikologis, hubungan psikologis dengan orang tua. Karena apa? Dampak ini, Pak. Mien anak bocah orang kena nganggo HP, orang li nganggo HP, dilarang pakai HP. Siki kon pada nganggo HP, kon pada daring, jejel kon kepriwe. Daring we dalam jaringan, Pak, maksudnya. Jadi kuliah kon aku kon daring ya, aku nggawe YouTube dewek. Silakan anak-anak simak YouTube Pak Guru, absen sambil komentar. Nah, ini penak. Aku sok nggawe di YouTube. Iya. Ini nanti juga insya Allah saya unggah di YouTube ini, mudah-mudahan suaranya bagus. Kadang-kadang kendalanya ini suaranya, Pak ya. Gambarnya kerekam apik iki awal tekan akhir, basa dione umik-umik tok. Aduh ya luput. Laka suarane kula nu boleh-balik kejadian, Pak, makane ki mic-e kula boleh-balik ganti. Kadang-kadang mic sing ora nganggo kabel ngana ya. Kuwi apa kelemahane nek batune mandan soak, kadang muni kadang ora. Mbok kan ngesuwe. Ngrungok kena suara kadang krungu kadang ora. Aduh san. Nek ora sisan malah ora kesu, Pak. Iya. Aduh san. Ora ana suarane malah wis. Maka ini cadangannya saya di sini, Pak. Ini saya ngerekam suarane tok teng mriki. Engko nek kae gambare laka suarane lebone suara sekang kene, Pak. Ming umi-umike angel ngepasnane. Iya. Soalnya gambar rekaman video dengan gambar rekaman suara beda, ternyata durasinya ngepasnya ora bisa, Pak. Video ya karo video, suara karo suara. Nah, kelemahannya. Kecuali mungkin hanya sebentar. Kalau lama kowe ngepas nane geser bae. Nang ngarep pas nang mburi ora, nang mburi pas nang ngarep ora. Lah sing ngomongnya lambene karo suarane beda. Nah, ini era teknologi seperti sekarang ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hendaklah banyak-banyak terus belajar ya, belajar dan terus belajar dalam mendidik anak-anak kita, mewujudkan anak-anak kita agar memiliki akhlakul karimah, sebagaimana buah akhlak, buah iman. Iman gue tulis ngisore dhuwure Islam, dhuwure maning gue ihsan atau akhlak. Maka ini anak-anak kita kalau sudah punya iman yang kokoh ditambah dengan ibadah yang mantap, nanti akan membuahkan hasil yang disebut dengan akhlak. Nah, akhlakul karimah. Nah, ini prosesnya luar biasa. Tadi saya singgung, anak-anak kita banyak kehilangan hubungan psikologis dengan orang tua. Siki komunikasi wis kayak iki. Apa maning anak-anak bocah sing wis ora bareng karo wong tuane, ado nang kana utawane sekolah adoh, kos-kosan adoh. Nah, ini kita hanya bisa mengontrol pakai ini. Bapak Ibu, mari kita manfaatkan semua yang ada ini dalam rangka untuk kebaikan, supaya kita ini memperoleh keberkahan dari apa yang kita lakukan. Dan sawetawis saking kula cekap semanten, kiraan langkungipun nyuwun agungnya pangapunten, monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.